Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kamu. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang ku Hai, namaku Wulan. Aku adalah salah satu siswi di SD Negeri 1 Surorejan. Dulunya aku adalah murid yang rajin dan menurut. Namun semenjak ibuku sudah tidak ada, kehidupanku justru berbanding 180 derajat. Aku yang dulunya disiplin masuk kelas, sekarang justru kebalikannya. Aku yang dulunya rajin belajar dan tidak pernah tertinggal pelajaran, kini malah selalu tertinggal pelajaran. Aku pun tidak yakin kalau aku akan naik kelas seperti teman-teman yang lainnya. Dan inilah kisahku. Anak-anak, ibu akan menyampaikan berita penting. Sebentar lagi kalian akan mengikuti ujian kenaikan kelas. Namun, Bu Guru amati kalian kurang bersungguh-sungguh dalam belajar. Ada masih beberapa siswa yang sering terlambat masuk kelas dan ada yang membolos sekolah. Jika seperti ini terus, kalian bisa-bisa tidak naik kelas. Apa kalian mau seperti ini terus? Tidak. Jika tidak, berarti kalian harus menjadi lebih baik dan lebih disiplin ya. Iya. Bulan, nanti kamu pada jam istirahat ikut Bu Guru ke kantor ya. Iya, Bu. Bulan, kamu ini ingin naik kelas tidak sih? Kayak gitu. Kamu sadar tidak sih? Kamu tuh sering masuk kelas terlambat. Iya, Bu. Kamu sadar tidak sih kelakuan kamu tidak benar? Tahu sih, Bu. Terus kamu kenapa melakukannya? Apa kamu tidak suka dididik sama Bu Guru? Apa kamu sedang ada masalah? Assalamualaikum. Ku tatap langit di pagi hari, ku awali hari dengan doa. Semoga satu hari ini bisa dipenuhi oleh senyum. Walaupun terkadang hujan turun dan air mata juga mengalir. Anak-anak, itulah hasil ujian kalian selamat ya. Tetap semangat, di dalam mimpiku selalu terlihat ada diriku sendiri yang dengan Loh, tasnya Bulan kok tidak di sini? Tumben banget. Ada apa ya? Bulan, apa-apa nih?
Tiap hari yang menyuruhmu buat belajar. Tapi kenapa dirimu malah begini? Ayahmu ini kepala desa. Apa kata orang jika anaknya tidak naik kelas? Ayah malu punya anak kayak kamu. Maafin aku ya. Sudah, ayah akan nanti mencari solusi supaya kamu bisa naik kelas. Sekarang, ayah akan istirahat dulu. Kira-kira gimana ya biar anakku bisa naik kelas? Apa aku coba ngomong sama wali kelasnya saja ya? Tapi aku tidak yakin cara ini akan berhasil. Tidak ada cara lain. Besok aku harus bertemu dengan wali kelasnya Fulan. Aku harus ngomong baik-baik kepada wali kelas Fulan. Kalau perlu, aku harus nyogok. Bulan, cepat kamu siap-siap. Ayah hari ini mau bertemu dengan wali kelasmu. Iya ya, bentar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Maaf, Pak. Saya ingin bertemu dengan wali kelas Mbak. Oh iya, tunggu sebentar di dalam tamu. Saya panggilkan dulu. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini, Bu. Kemarin saya nggak sengaja nemuin nilai-nilai anak saya yang masih di bawah KKM. Jujur, saya kaget. Karena selama ini saya selalu tegas kepada anak saya. Apalagi urusan belajar. Saya juga melarang anak saya untuk bermain game seperti anak-anak lainnya. Di rumah dia belajar kok, tapi kenapa ya nilainya malah begini, Bu? Sebelumnya mohon maaf Pak, tapi kalau saya amati Bulan kurang bisa menerima pelajaran yang ada. Dia juga kurang disiplin dalam hal waktu. Dia sering terlambat masuk kelas, terutama setelah jam istirahat. Tuh, masa anak saya seperti itu sih? Saya nggak percaya. Mohon maaf Pak, tapi yang saya katakan benar apa adanya. Bapak bisa tanya sendiri kepada anak Bapak. Saya juga sudah pernah memanggilnya ke kantor. Bulan, apa benar yang dikatakan Bu Guru? Iya ya. Begini saja, Bu. Bagaimana kalau masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan? Jujur, saya malu jika anak saya tidak naik kelas. Saya janji jika anak saya naik kelas, saya akan mendidik anak saya ke depannya. Sebelumnya saya minta maaf Pak, tapi sebagai guru yang baik saya harus berlaku adil kepada peserta didik saya. Jika dia sudah mampu naik kelas, ya saya naikkan. Gimana ya, Bu? Begini saja. Saya janji saya akan membayar berapapun yang Ibu minta jika anak saya naik kelas. Selain saya ini kepala desa, saya juga banyak usaha. Jadi Ibu tidak usah sungkan menyebut nominal. Mohon maaf Pak sebelumnya, tapi saya tetap tidak bisa. Ya sudah, kalau begitu saya ingin bertemu dengan kepala sekolah saja. Mari Pak, saya antar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Silakan, Pak. Baik, memangnya bagaimana Pak? Dengarnya tadi saya sudah menyampaikan niat saya kepada wali kelas 2, tapi beliau tidak bisa memberikan solusi. Jadi saya langsung bertemu Bapak, barangkali Bapak bisa memberikan solusi. Jadi begini Pak, setelah saya melihat nilai-nilai anak saya, sepertinya anak saya tidak naik kelas. Padahal saya sudah mendidik anak saya dengan baik. Saya juga sudah tegas kepada anak saya. Sebelumnya mohon maaf Pak, memang berdasarkan dari laporan dari beberapa guru, anak Bapak itu sebenarnya sangat sopan dan cenderung, tapi dia sering berlalu sendiri dan tidak disiplin. Saya benar-benar tidak menyangka kalau anak saya seperti itu. Ini saja Pak, kita bagikan saja anak Bapak supaya interval masalahnya lebih jelas. Bu, tolong panggilkan Nak Bulan ke sini. Bulan, kamu kan sudah besar, seharusnya kamu sudah tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Karena kamu sudah tahu juga kan kalau setiap perbuatan itu pasti ada risikonya, ya kan? Iya Pak. Tapi kenapa selama ini Nafulan sering berlakunya sendiri, sering telat masuk kelas dan tidak mengikuti pelajaran? Jadi kalau sudah seperti ini, Nafulan mau bagaimana? Ayah Nafulan sudah sangat kecewa loh sama Nafulan. Coba kalau Nafulan sedang ada masalah, ceritakan saja biar sini kami semua bisa memahami. Sebenarnya saya kalau di rumah tuh bingung mau belajar bagaimana. Ayah selalu memarahi saya dan tidak boleh bermain. Sedangkan ibu saya sudah tidak ada, jadi tidak ada yang bisa untuk
mengajari saya belajar. Berarti selama ini kamu hanya berpura-pura belajar. Tapi kenapa anak bulan tidak sungguh-sungguh pas belajar di sekolah? Justru kalau di sekolah saya tuh ingin bebas Pak, tidak dimana-mana terus. Terus kenapa kamu tidak bilang terus terang ke ayah Bulan? Orang ayah dari kemarin sibuk terus. Berarti sudah jelas ya permasalahannya. Jadi kami mohon kepada Bapak untuk bisa mengerti keadaan anak. Terus bagaimana Pak? Apakah Bulan bisa naik kelas? Maaf Pak, untuk hal ini kami tetap pada pendirian kami. Siapapun anak yang belum memenuhi standar kenaikan kelas tidak akan kami naikkan. Tapi Pak, saya mohon Pak, saya akan membayar apapun yang Bapak minta kalau anak saya dinaikkan kelas. Ini demi kebaikan bersama Pak. Nanti kalau anak saya tidak naik kelas akan jadi bahan ejekan dan tidak percaya diri. Di sini kita sama-sama diuntungkan Pak. Sekali lagi mohon maaf Pak. Justru kalau anak Bapak dinaikkan, anak Bapak tidak akan bisa mengikuti pelajaran seperti teman-teman yang lain. Justru akan menjadi beban kepada anak Bapak. Jadi kami mohon kepada Bapak untuk bisa mengerti keadaan anak. Ya sudah, kalau tetap tidak bisa, jujur, saya sangat menyesal atas perlakuan saya kepada anak saya. Tidak apa Pak, semoga hal ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk kedepannya supaya lebih bijak lagi dalam bersikap. Ya sudah Pak, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Selama ini, aku telah berusaha keras mati-matian untuk mendapatkan harta dan kedudukan. Bahwa terkadang aku sering menggunakan jabatanku ini untuk melakukan korupsi dan aku tidak mempedulikan cara itu benar atau salah. Aku pikir aku akan bahagia dan bisa mendapatkan segalanya dengan uang. Tapi ternyata aku salah. Tidak semuanya bisa dibeli dengan uang. Terima kasih SD Negeri 1 Surorejan yang telah menyadarkanku arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Mulai sekarang, aku akan lebih perhatikan anakku dan lebih bijak lagi dalam bertindak.